Pasti kita tidak asing dengan nama coronavirus atau COVID-19. Jadi, apa itu virus corona dan apakah sama dengan SARS? Ya, coronavirus ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Jika dilihat dari gejalanya, coronavirus ini sebenarnya mirip dengan SARS. Namun, perbedaannya, coronavirus ini memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat dibandingkan dengan SARS. Lalu, bagaimana virus ini menyebar? Sebenarnya banyak metode penyebaran virus ini, dari dupleks, kontak fisik, sentuhan, maupun tinja. Berikut ini adalah cara pencegahan dari coronavirus. Apa sih prevalensi kematian coronavirus ini? Prevalensi coronavirus di Indonesia berdasarkan usia dan riwayat komorbid, usia 60 tahun ke atas lebih beresiko 19,5 kali lipat, dan penyakit yang beresiko tinggi yaitu penyakit ginjal 13,7 kali lipat. Berikut ini adalah data terbaru coronavirus di Indonesia. Setelah kita mengetahui data semakin bertambahnya coronavirus di Indonesia, pertanyaannya, apakah Indonesia masih membutuhkan vaksin? Dan amankah vaksin itu? Menurut WHO, vaksin bisa menyelamatkan 9 juta nyawa manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang dilemahkan atau mati, jadi tidak akan membahayakan tubuh dari penderita. Vaksin biasanya disuntikan di dalam kulit hingga masuk otot, tidak masuk ke pembuluh darah. Tujuannya untuk memberikan waktu sel body untuk mengenali dan membentuk sel body pada virus tersebut. Jika pasien terpapar virus tersebut, maka sel body siap untuk melawannya. Apa vaksin itu aman? Ya, pasti aman. Sebelum diterapkan pada manusia, vaksin akan melalui beberapa fase, yaitu fase preklinik, klinik, dan monitoring, sehingga vaksin akan terjamin keamanannya. Jadi berapa banyak jenis vaksin COVID-19? Berikut ini ada informasi jumlah dosis dan cara pemberian berbagai jenis vaksin coronavirus. Ini adalah orang yang tidak boleh menerima vaksin COVID-19. Jadi, bagaimana sih alur penerimaan vaksin? Yang pertama, calon penerima melakukan registrasi ulang, kemudian menuju ke meja pendaftaran dan verifikasi. Setelah lolos, akan menuju ke format screening untuk mengetahui status kesehatan. Setelah lolos di format screening, maka akan melakukan vaksinasi. Setelah itu, tenaga medis akan melakukan pencatatan dan observasi. Apakah ada sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin? Ya, tentu pasti ada sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin. Menurut Perpres nomor 14 tahun 2021, orang yang menolak untuk divaksin akan diberi sanksi administrasi berupa denda maupun penundaan atau penghentian beberapa hak sebagai warga negara. Setelah kita mengetahui beberapa fakta mengenai coronavirus dan vaksinnya, ayo kita berpartisipasi dalam perlindungan diri dan lingkungan di sekitar kita, yaitu dengan divaksin sesuai jadwal. Jika memerlukan informasi lebih lanjut, kunjungi pelayanan kesehatan jika diperlukan.